dengan satu episode, Oshinoko sudah bisa menggambarkan banyak hal seperti industri idol, VTuber, bahkan streamer. Oke, jadi di sini ya, ini anime yang saya akan bahas, Oshinoko, yang saya juga ya tadi malam atau kemarin saya nonton. Ya, itu baru episode satunya. Itu durasinya itu udah sejam itu. 1 jam berapa menit, berapa detik saya juga tidak tahu. Oke, halo Destroyer Kaze Kira. Thank you for the like and welcome to the stream. Oke. Jadi kita lanjut. Oke, hai, halo juga. Jadi kita lanjut mengenai Oshinoko ya. Jadi anime ini ya seperti yang kalian tahu juga ya. Anime ini merupakan salah satu adaptasi dari manga ya. Oke. Sorry. Jadi lanjut aja ke topiknya. Jadi anime ini menceritakan tentang tentang bagaimana sisi gelapnya idol ya, dan apapun itu. Jadi ya kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Halo gamers, para wibu denial. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk melihat lebih dalam episode 1 dari Oshinoko. Aku bakal pastikan kalau video ini gak ada spoiler yang major. Oke, ini saya ambil dari channel YouTube Clean Sound Studio. Ya, mohon izin untuk bisa dipakai videonya. Dan sekaligus saya juga bakalan ya bahas sedikit mengenai anime ini. Jadi singkat cerita, anime ini menceritakan tentang seorang idol juga dari suatu agensi idol yang bernama Bekomachi atau apapun itulah, saya kalau tidak salah ingat. Itu bernama Ai Hoshino. Ya, jika kalian menonton animenya pasti kalian sudah tahu ya. Jadi gitulah. Okay, back to the topic. I'm so sorry and let's continue. Jadi, silahkan nonton videonya sampai habis. Apa sih yang ada di anime ini? Anime ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang idol bernama Hoshino Ai yang hamil di usia 16 tahun. Jelas banget, tanggapan... Itu dia. Itu saya juga sempat singgung juga ya pas saya pertama kali menonton animenya. Kenapa? Hamil. Umur 16 tahunan. Perempuan lagi. Atau dengan kata lain ya, hamil di usia berapa itu ya? 16 tahun ya. Hamil di bawah umur. Dan itu what the heck? Itu saya merasa aneh gitu kok. Kayak gimana ya? Oke. Masyarakat, bahkan fans, untuk idol hamil itu sangat buruk. Jadi, dia berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya dan anaknya. Terus, apa sih yang lebih dalam dari anime ini? Kenapa? Berkaitan banget dengan dunia kita yang sekarang. Dunia di mana entertainment seperti idol, VTuber, dan bahkan streamer itu mudah diakses. Pertama, aku mau meng-highlight dialog dari Ai. Idol adalah orang yang mengandalkan kebohongan, dan kebohongan adalah bagian dari cinta. Kalau mau dipikirkan baik-baik, kata-kata ini ada benarnya. Coba pikirkan idol, VTuber, atau streamer kesukaanmu. Apakah mereka menunjukkan sisi lemahnya? Kita nggak tahu. Sebelum live mungkin mereka ada masalah, atau mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, atau keadaan tubuh yang buruk, atau bahkan mungkin ada masalah keluarga. Orang-orang pasti memiliki ekspektasi tinggi terhadap para hibur penonton mereka. Belum lagi moral standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Ketika ada idolamu yang berbuat satu keburukan, dia pasti langsung dihujat habis-habisan. Bahkan masalahnya digoreng di Twitter, dan akhirnya orang-orang meng-cancel dia dan berharap karirnya mati. Tapi masalahnya di sini ya, perlu diingat lagi ya bahwa misalkan ya, karena ya juga sih sejauh sempat dengar juga dari animenya, jika Ai itu hamil ya misalkan atau apa gitu ya, ya udah sih karirnya sebagai seorang idol ya itu bakalan hancur.
gitu. Jadi ya, oke, halo Sinamoroli Ilya, welcome to the stream. I'm so sorry if I saying that wrong. Correct me if I'm wrong, and thank you for the like. Terima kasih atas like-nya, dan terima kasih sudah mampir di stream ini ya. Dan ya, jadi kita back to the topic. Jadi ini apa ya? Saya juga mau bahas juga, sudah bingung juga. Kita lanjut aja videonya. Aku pernah dengar ini dari orang, dan dia itu bilang kayak gini, mematikan sumber pendapatan atau karir dari satu orang, itu sama aja kayak ngebunuh orang itu. Sekarang, pertanyaannya adalah, berapa lama orang yang kalian tontonin itu bertahan dengan kebohongan yang dia buat? Cuma Oke, betul juga sih ya. Jadi ya, itu kebohongan juga sih ya, ada baiknya, ada juga jahatnya ya. Itu tergantung orangnya sih. Mau bohong ke, mau apa ke, yang penting ikuti kata hati lah. Gitu. pengen merasakan bagaimana rasanya dicintai. Jadi, dia berusaha dicintai sebagai seorang idol. Tapi pertanyaannya, sampai kapan dia bisa berbohong? Bagaimana kalau dia termakan dengan kebohongannya sendiri? Dan dia nggak tahu kalau orang itu benar-benar mencintai dia atau enggak. Selain itu, kita diperlihatkan bagaimana komentar dari satu orang netizen itu bisa mempengaruhi orang lain. Bang, itu kan komentar dari orang asing yang nggak dikenal. Ngapain dipikirin? Nggak bisa sesimpel itu. Karena bagaimanapun, komentar dari seseorang itu pasti berpengaruh ke perasaan orang lain. Betul. Itu pasti akan berpengaruh juga, karena bisa jadi itu hate comment atau komentar-komentar yang agak menyinggung ya. Yang menyinggung para konten kreator ya. Semuanya lah. Itu pasti bakalan menyinggungnya semuanya. Jadi ya, itu sih yang bakalan jadi apa? Masalah pula. Coba bayangkan, ada orang yang sudah capek-capek berusaha untuk menghibur orang lain, meskipun dirinya sendiri sudah hancur secara mental. Terus, dia dapat komentar caci maki dari netizen. Dan dia harus tetap tersenyum dan bercanda di depan penontonnya. Sampai kapan orang punya kesabaran untuk hal yang seperti itu? Komentar atau kritik itu penting. Karena kritik itu pasti akan membantu dalam perkembangan orang untuk menjadi lebih baik. Tapi jelas, ada orang yang gak bisa menerima kritik sampai mentalnya down. Seluruh kehidupan Hoshinoi itu adalah kebohongan yang dia ciptakan sendiri untuk membuatnya dicintai. Oke, itu saya bisa pahami. Iya sih, kenapa si Ai Hoshino itu apa melakukan semua kebohongan ini hanya untuk menghibur para fans gitu? Karena juga ada beberapa komen-komen yang menyinggung perasaannya Ai Hoshino ya. Jadi ya, saya juga justru ya, kalau saya berada di posisinya Hoshino Ai, ya gue bakalan diam aja sih. Tapi kalau komentarnya udah di luar batas atau di luar pembicaraan sih ya, saya sih emosi sih. Sampai-sampai dia nggak tahu apa itu cinta yang sebenarnya. Bahkan Ai nggak bisa mengungkapkan atau berkata kalau dia mencintai anak yang sudah dia besarkan. Itu semua karena dia takut kalau cinta yang dia ungkapkan ke anak-anaknya itu hanyalah kebohongan. Padahal dia sudah mengajarkan sesuatu dan membesarkan anak-anaknya dengan sangat baik. Anime ini juga menceritakan bagaimana fans idol itu mempunyai parasocial relationship. Oke, parasocial relationship ya. Jadi, ini saya juga membahasnya juga bingung ini, karena anime ini juga durasinya 1 jam ya, hampir 1 jam lebih ya ini ya. Terus saya nonton ya, saya teliti lagi ya, jadi bingung kan saya mau bahas kayak gimana aja.
Yang artinya, fans itu merasa memiliki hubungan dekat dan bahkan dia paham apa yang diinginkan oleh idolnya. Beberapa di antara mereka bahkan berfantasi kalau mereka pacaran dengan idol kesukaan mereka. Dan ketika hal buruk terjadi dengan idol mereka, mereka bakal berkata, "Itu sudah konsekuensi jadi orang terkenal. Itulah yang kau dapatkan ketika kau membohongi penggemarmu. Itu adalah balasan kau sudah pacaran." Dengan menjadi idol atau seseorang di internet, seakan-akan kehidupan pribadi orang itu akan diatur oleh orang lain. Iya. Oke, continue ya. Saya juga tidak mau berkata apa-apa lagi ya. Kita fokus ke videonya saja ya. Mereka nggak boleh mengatakan apa yang mereka mau. Mereka dituntut untuk menjaga moral, yang terkadang moral itu sering dilanggar oleh penontonnya. Bahkan, gak jarang juga ada orang yang dijodoh-jodohkan oleh penontonnya. Fans idol itu egois. Mereka selalu ingin diprioritaskan sampai-sampai mereka lupa kalau idol mereka itu juga manusia yang punya hati. Aku sudah terlanjur nyemplung di dunia ini dan ngerasa relate banget sama animenya. Memang aku gak sebesar Hoshino Ai, tapi tugasku sebagai orang yang menghibur secara online adalah untuk memenuhi ekspektasi kalian semua. Selamat datang di industri hiburan, industri di mana kita memanipulasi emosi orang lain demi mendapatkan angka. Aku admin Yami, stay clean and sound. Oh iya anjing, ini spesifik ya, tambahan nih. Ini juga ada kaitan nama VTuber itu sama aja kayak idol-idol yang kau tonton gitu. Jadi kok berkaca gitu ya, berkaca, sumpah berkaca. Kok kalau ngomong garilet, boh. Oke. Oke. Jadi itu videonya. Here we go again. Oke. Jadi intinya dari video itu ya, itu sudah membahas semuanya itu. Terima kasih juga kepada admin Yami yang sudah membahasnya secara mungkin secara spesifik ya. Dan aku harap kalian juga bisa menonton anime itu dan bisa juga beri pendapat kalian mengenai anime itu ya. Jadi oke. Jadi sekian dulu live streaming kali ini ya. Dan mohon maaf jika saya memiliki kesan kata selama live streaming ini. Dan jangan lupa untuk terus pantengin ya akun ini ya di reality yang tentu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya juga ya, channel YouTube-nya itu Leandro Pelilingan channel ya. Bisa kalian cari di YouTube dengan ya, bisa cari di YouTube Leandro Pelilingan. Nah di situ paling itu Leandro Pelilingan channel itu paling di atas, di paling atas. Jadi ya kalian bisa cek juga dan jangan lupa untuk subscribe di situ ya. Dan juga ya terima kasih sudah menonton ya. Meskipun ini agak sepi, 3 orang dan 36 like, saya sudah bersyukur sekali. Jadi dah begitu saja live streaming kali ini, dan sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Bye bye.